Saudara-saudari semua, hari ini kita melihat di kita Matius pasal 17 yang disampaikan oleh Pastor Joyce. Sebelum pasal 17, apa yang terjadi? Di pasal 14 dikatakan Yohanes Pembaptis karena pengajarannya dia di situ mengorbankan diri, kemudian orang-orang Farisi dan ahli Taurat terus menantang Yesus. Baik dalam kebiasaan tradisi hukum Taurat atau bertanya kepada Yesus mengapa tidak menunjukkan tanda-tanda mujizat lagi. Pada di pasal 16, mereka datang menghadap Yesus untuk menunjukkan tanda di langit. Ini satu kejahatan telah dimulai sebab di dalam kitab 5 Musa, kalau mereka bukan dalam nama Tuhan melakukan tanda-tanda atau mujizat, kalau bukan demi Tuhan dinyatakan, maka orang-orang bisa memakai batu melempari nabi itu sampai mati. Kemudian sesungguhnya orang Farisi, mereka ingin di situ membuat tantangan untuk membuatkan mujizat atau tanda-tanda. Mereka ingin agar membinasakan Yesus. Yesus berkata untuk hati-hati berwaspada terhadap ragi orang Farisi. Tapi pada saat itu Petrus mengenal Yesus adalah Mesias. Jadi pasal 16 dikatakan Yesus sendiri menyatakan akan penderitaan dan hidup kembali, dan hari ini sampai di pasal 17. Semua di sini memberitahukan kepada kita bahwa rahasia kerajaan surga telah dimulai dan Yesus adalah raja kerajaan surga. Dan hari ini saya memberi tema Raja kerajaan surga telah datang. Dengan iman kita menerima dan membawa pemulihan yang lebih besar lagi. Kerajaan surga telah datang, murid-murid dengan iman harus menerima dan percaya lebih besar lagi pemulihan besar terjadi. Mengapa saya mengatakan tentang pemulihan? Terlebih lagi di dalam ayat dikatakan, di ayat 12 dikatakan Elia sudah datang. Elia datang sebelumnya untuk memperlakukan untuk mengadakan pemulihan, tetapi dia di situ malah dianiaya, dan dia adalah perintis pemulihan yang membuat orang pada pertobatan dan perintis orang membawa pada dibaptis dan juga memulihkan hubungan. Seperti di kitab Maliaki dikatakan hati Bapa kembali kepada anak-anak dan hati anak kembali kepada Bapa. Elia yang terlebih dahulu datang, kemudian Yesus Kristus. Janjinya yaitu akan ada pemulihan, seluruh bumi dan segala sesuatunya akan masuk di dalam pemulihan. Jadi di pasal ini Raja kerajaan surga telah datang. Kita lihat di poin pertama ayat 1 sampai dengan 12. Ayat 1 sampai 22. Anak manusia lebih besar dari hukum Taurat dan para nabi. Melihat kemuliaan percaya pada pemulihan. Ayat pertama, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Mereka di situ naik ke sebuah gunung yang tinggi. Petrus sudah mengenal dia adalah Mesias. Petrus yang paling erat dalam komunitas ini telah ditunjukkan rahasianya bahwa dia adalah Mesias. Dia membawa orang-orang yang paling dekat dengannya, 3 muridnya, naik di atas gunung. Di atas gunung Yesus berubah rupa. Di sini ayat yang sangat kita kenal di
di situ pada Yesus berubah diri dikatakan bahwa wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Di sini Yesus menunjukkan keilahiannya. Kita tahu bahwa Yesus adalah 100% manusia dan juga 100% adalah Allah. Tetapi di depan, di pasal 16, Yesus menggunakan mujizat-mujizatnya untuk menunjukkan keilahiannya. Sesungguhnya dia dengan seorang diri menyatakan, maka orang-orang akan menjadi ragu, apakah Yesus adalah nabi yang membawa kuasa? Atau dia sungguh-sungguh Mesias, sungguh-sungguh Allah? Tetapi di sini di ayat kedua, sungguh dia menyatakan bahwa dia adalah Allah. Maka nampak kepada mereka Musa Elia sedang berbicara dengan dia. Di kitab Injil yang lain menyatakan bagian ini, bahwa mereka membicarakan tentang bahwa Yesus akan ke Yerusalem untuk di situ disalibkan, menyatakan apa yang terjadi setelah kematiannya dan bagaimana penebusan keselamatan Allah itu digenapi. Pada saat itu Petrus mendengar, pada saat murid-muridnya mencatat hal ini, maka di pasal keempat kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ayat ini sering kita dengar, tetapi hari kita harus merenungkan apa yang dimaksud dalam perkataannya. Apakah Yesus dia sungguh nabi yang besar seperti Musa, seperti Elia? Maka sering kita membaca menemukan bahwa kedudukan Musa dan Elia sangat tinggi, demikian juga kedudukan Yesus. Seperti abdi Allah dimuncul, yang terlebih bisa terdengar di ayat kelima, tiba-tiba terdengar suara pada saat Petrus lagi berkata-kata. Tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dalam awan itu terdengar suara kata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Pada saat Petrus mengira untuk mendirikan 3 kemah, 3-tiganya dengan kemuliaan, Allah sendiri berbicara. Dia berkata, Mesias lebih besar dari hukum Taurat dan juga para nabi. Yesus mewakili hukum Taurat, Musa mewakili hukum Taurat, Elia adalah nabi yang diakhir, dan di kitab Meleka dia juga menyebut nabi ini sebagai perintis. Kita tahu bahwa yang dimaksud dengan Elia yaitu Yohanes Pembaptis. Ini adalah lambang dari hukum Taurat. Setelah kerajaan runtuh, ini merupakan nabi yang sangat membawa kuasa dan membawa wakil sendiri. Dan bagi orang Israel, Elia, Musa, mereka sangat dihormati. Tetapi di sini dikatakan, inilah anak yang kukasihi. Dia lebih besar dari Elia dan Musa. Di latar belakang juga mewakili hukum Taurat lebih mulia. Maka murid-murid mendengar menjadi takut. Pada saat Yesus menjuru mereka untuk berdiri, jangan takut, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus. Kemudian Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan ini kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari orang mati. Mengapa orang murid bertanya, mengapa Elia harus datang dahulu? Pada saat melihat
bangkitan kemuliaan ini, dia terpikir akan apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, yang dikatakan dalam kitab Maliaki. Yesus kemudian menjawab, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukan menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Di Alkitab telah dikatakan bahwa ada seorang nabi yang seperti Elia. Di kitab Imamat pasal 18 bahwa ada seorang murid bahwa dia akan dibangkitkan dari saudara-saudaranya, bahkan memberikan firman, dan untuk bangsa-bangsa dia di situ berdoa. Yesus adalah Musa yang akan datang. Musa menulis hukum Taurat. Yesus datang menggenapkan hukum Taurat dan ia lebih besar dari hukum Taurat. Demikian juga di kitab Maliaki tentang Elia, bahwa Yesus lebih besar dari Elia. Saudara semua, saya ingin kalian untuk masuk dalam posisi sebagai murid melihat pengajaran khotbah ini. Penglihatan ini, kalau kamu adalah murid, kamu mengalami penglihatan ini di kemuliaan di atas bukit ini. Bagaimana, apa makna darimu? Apakah kamu seperti murid-muridnya Yesus? Mereka melihat bersama Musa, Elia, apakah lebih besar dari mereka atau sebutannya sama? Bahkan di sini Bapa Surgawi berkata di sini, inilah anakku yang kekasih, kepadanya lah aku hendak berkenan, dengarkanlah dia. Demikian juga suara ini telah didengar waktu Yesus dibaptis. Saudara semua, ini satu membuat kejutan yang besar. Kita tahu bahwa murid-murid menulis kitab Injil, Yesus sudah tidak ada lagi di bumi ini. Pada saat murid-murid menulis kitab Injil, mereka hadapi penganiayaan Nabi Yesus lebih besar lagi dari zamannya Yesus. Jadi, dalam penglihat perubahan, Yesus berubah rupa di atas bukit ini membuat satu yang tercengang-cengang bahwa melihat sendiri kenyataan dari Yesus, dan yang membawa satu iman yang sangat kuat, dan juga iman ini terus menerus. Dan terlebih lagi waktu saya melihat muridnya pada tahap yang akhir, saya pernah membaca kitab 2 Petrus, saya merasa seperti dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Petrus, gambaran dalam perubahan di bukit ini ditulis di dalam kitabnya, dan di dalamnya saya sangat terharu, sebab saya akan bertanya kepada diri saya sendiri, kalau aku umur saya sudah tua atau setelah saya melayani Tuhan cukup lama, apakah aku bisa dengan jelas ingat bahwa gambaran pertama kali Tuhan menunjukkan dirinya kepada aku. Saudara semua, kita di tempat ini, kita setiap orang sangat mengasihi Allah kita, sebab kita semua melihat kemuliaannya. Kita semua orang percaya akan kebangkitannya. Tapi waktu berlalu, apakah kita akan terus percaya, atau kamu renungkan kalau kamu adalah Yakobus, Petrus, Yohanes, kamu pernah melihat kemuliaan ini. Seterusnya puluhan tahun kemudian, adakah lagi kemuliaan itu yang dinyatakan? Memang ada mukjizat, tetapi harus menghadapi penganiayaan yang besar. Yang dilihat adalah pengorbanan manusia, yang dihadapi adalah penghinaan, serangan-serangan dalam kata-kata atau hinaan orang yang tidak dimengerti oleh orang banyak. Saudara semua, ini adalah pengalaman hidup para murid-murid menulis kitab Matius. Pada waktu mereka menulis,
pada saat di dalam suratnya menulis hal ini dengan membawa iman dan pengharapan. Saudara semua, kita pun melihat kemuliaan Allah. Kita tahu bahwa Yesus, dia lebih besar daripada nabi, daripada hukum Taurat. Bahkan kita harus mendengar di dalam ayat, kita kata lebih lagi, kita harus dengar seperti dalam ayat dikatakan, waktu suara dari surga dikatakan, dengarkanlah dia. Kita harus mendengar. Di ayat ke-5, mungkin hidup kita bisa seperti murid-muridnya. Ada kalanya kita bisa merasa seperti Allah tidak di situ, atau kita merasa tertekan atau menghadapi penganiayaan, tetapi selamanya kita harus ingat kemuliaan Allah bagai pertama kali dinyatakan di dalam hidup kita. Dan kita harus sering-sering ingat bahwa Yesus adalah Allah, dan kita percaya akan ada pemulihan besar. Dan hari ini kita pun sangat percaya bahwa pemulihan Allah akan tiba. Sekarang di Taichung telah dimulai dengan KKR pohon kehidupan di sana, dan kita percaya kesembuhan Allah akan terjadi di seluruh di Taiwan. Banyak sekali saudara-saudari kita akan mengalami kesembuhan, dan kita melihat akan 2 hari lagi juga di Kuching ada Barrio, KKR Barrio. Kita percaya bahwa pemulihan terhadap anak remaja, pemulihan bukan hanya KKR, tetapi pemulihan bangsa-bangsa, pemulihan terhadap keluarga kita dan terhadap seluruh gereja, terhadap seluruh kota, seluruh negara. Saudara semua, kita harus seperti para murid-murid untuk terus percaya, dan kita harus, ada kalanya kita pun harus menghadapi pergumulan, tetapi selamanya kita harus ingat kemuliaan Allah. Allah telah menyatakan kemuliaannya. Pada saat kita merenungkan kembali, kita mengambil kembali iman, dan kita percaya bahwa iman akan membawa pemulihan yang besar. Kemudian seterusnya, anak manusia menghadap lebih besar dari kegelapan dan kematian. Lebih lagi untuk kita percaya. Jadi di ayat 14 dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak, di saat itu datang seorang menyembah Yesus, mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering jatuh ke dalam air. Ini satu penderitaan yang sangat-sangat menderita. Kemudian dia berkata kepada Yesus, aku sudah bawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka Yesus berkata, Hai kamu angkatan yang kurang percaya dan sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Saudara semua, kalau saya tidak tahu, adakah kamu juga setiap membaca ayat ini seperti ada merasa seperti salah tingkah atau malu? Adakah kamu berdoa kepada orang untuk kesembuhan tetapi tidak disembuhkan? Atau doakan selepasan tetapi tidak ada hasil? Pada saat kamu merenungkan saat itu, Yesus tiba-tiba muncul. Kemudian dia berkata kepada muridnya, kamu tidak percaya, maka kamu tidak dapat menyembuhkan orang sakit. Saudara semua, siapa yang punya iman yang demikian? Pada saat saudara kita atau anak remaja lagi mereka sakit di bawah di hadapan kita, apakah kamu dengan iman saat berdoa sakitnya langsung disembuhkan? Saudara semua, kebanyakan kita percaya kesembuhan. Kita percaya Allah bisa memakai kita untuk menyembuhkan. Kita tidak sedikit mengalami bahkan kesembuhan rohani.
kesembuhan jiwa, kesembuhan tubuh. Saya ingat waktu di Fulai, suatu hari ada 100 hari di KKR, 101 hari kesembuhan. Kita sebut dengan Jesus 101. Di pada waktu kamu datang kalau kamu ada datang di dalam kebaktian KKR ini, orang-orang yang datang di sini, kamu pasti percaya akan mujizat kesembuhan. Pada saat bertanya kepadamu, kamu percayakah kamu bisa membawa kesembuhan kepada saudara-saudari kita? Mujizat telah terjadi, tetapi ada kalanya kita pun bisa ragu. Pada saat kita ragu, maka reaksi Yesus pun kita harus renungkan. Yesus juga membawakan susah hati, atau lebih tepat kata, tidak sabar lagi. Kamu angkatan yang tidak percaya, yang sesat. Berapa lama lagi kamu harus percaya? Kemudian dia menyuruh anak yang sakit itu untuk dibawa ke hadapannya. Anak yang sakit ini bukan penyakit biasa. Lepas dia adalah penyakit yang kerasukan roh jahat. Maka waktu dia menghardik, maka setan itu pun keluar. Roh jahat itu pun keluar. Maka murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apa yang dimaksud? Dikatakan sebagai murid, seharus seluruhnya percaya kepada Allah. Kita tahu keadaan para murid-muridnya di depan, di ayat dikatakan mereka telah menyembuhkan sakit, kelemahan, dan mengusir roh jahat, dan juga tidak di Alkitab tidak menyebut bahwa mereka gagal, bahkan menyembuhkan, mengusir roh jahat, menyembuhkan sakit penyakit itu bisa 100%. Itu permulaan dari pelayanan murid-murid. Tapi perlahan mereka mulai mengandalkan pengalaman dan diri sendiri. Dalam proses penyembuhan, mereka mengira dengan menggunakan nama Tuhan, menggunakan dirinya sendiri dengan bekerja sama dengan Allah. Tetapi sesungguhnya bukan. Mereka menjadikan itu mengandali pengalaman mereka sendiri. Mereka tidak tahu. Jadi Yesus di situ mengingatkan mereka, yaitu percaya kembali untuk percaya kepadanya. Iman dan percaya lagi, untuk percaya lagi kepadanya. Kita melihat di situ pelayanan murid-murid Yesus pada masa itu juga pelayanan yang bukan menggunakan iman. Seperti dalam gambaran, saya mengusir setan menggunakan cara atau doa yang sama, menggunakan waktu yang sama. Itu ada penelitian ilmuwan. Penelitian ilmuwan kita percaya A tambah B tambah C. Usul-usul lain tidak berubah, maka akan membawa hasil. Tapi ini bukan pelayanan iman. Bahkan pelayanan iman yaitu di luar penalaran. Lebih besar daripada pengalaman. Jadi di sini Yesus berkata, kalian harus percaya. Jadi di ayat 20 dikatakan di ayat 19, pada waktu murid bertanya kepada Yesus, Yesus langsung bertanya kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, sesuai saja, biji sesawi itu seperti biji wijen, kalau kamu pun dapat memindahkan gunung ini ke sana, dan juga bahkan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Berdoa dan puasa yang dimaksud yaitu melepaskan diri sendiri dengan iman untuk percaya. Dengan iman untuk percaya, maka
roh-roh jahat akan keluar. Orang yang kerasukan setan pun bisa keluar, bahkan bisa sembuh. Di sini dimaksud yaitu kuasa dalam mengusir roh jahat. Jadi anak manusia lebih besar dari kematian dan kuasa gelap. Tidak ada kuasa maut yang lebih besar daripada Yesus. Bahkan di ayat 22-23, kematian pun tidak bisa mengalahkan Yesus. Walaupun dia dibunuh, dia akan hidup kembali. Dia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya pun mendengar itu menjadi sedih. Itu menyatakan keadaan murid-muridnya pada waktu mereka mendengar Yesus akan mati, hati mereka menjadi sedih. Dan ada suara melihatnya bahwa Yesus akan bangkit kembali, tetapi sesungguhnya mereka tidak dengan iman untuk masuk di situ. Kalau mereka dengan percaya untuk masuk dalam itu, mereka dibawa dengan sukacita dan pengharapan. Dikatakan di sini Yesus setelah dia mati dia akan hidup kembali, tetapi hati murid-muridnya sama seperti kita. Iman kita itu lemah menghadapi kuasa gelap, menghadapi kematian. Hati kita sungguhnya, iman kita itu sangat-sangat lemah. Saudara semua, hari ini di kitab Matius memberitahukan dalam hidup kita, bagi orang-orang yang mengikuti Allah harus lebih lagi percaya dengan mempunyai iman yang kuat. Kita harus menjadi angkatan yang beriman. Kita menjadi angkatan yang tidak beriman. Janganlah kita menjadi orang Farisi, ahli Taurat menantang Yesus. Sesungguhnya di dalam pikiran mereka dipenuhi dengan peraturan keagamaan, pengalaman dengan penalaran, merasa dia melanggar tradisi. Mereka tidak dapat menerima Yesus melakukan pekerjaan yang baru. Demikian juga para muridnya. Dari awalnya mereka ingin melakukan pekerjaan yang baru, tetapi dengan cepat mereka kembali lagi di dalam tradisi mereka yang lama. Kesembuhan, kelepasan, apakah harus menggunakan kata-kata yang dengan doa-doa baru bisa mengusir roh jahat? Saudara semua, kita pun pernah mengalami pengalaman ini. Merasa berapa ayat doa-doa harus berapa kali diulangi baru membawa hasil. Kita pun lewat cara ini sepertinya lebih percaya lagi melayani Allah. Tetapi Roh Kudus hari ini memberitahukan kita bahwa kita melayani Allah bukan lewat pengalaman, tetapi dengan menerima pemulihan yang baru, dengan iman yang besar, percaya bahwa Allah berkuasa, percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang hidup. Dan kita poin yang ketiga 24 sampai dengan 27. Anak manusia lebih besar dari raja bumi. Pada saat anak Allah menjadi raja, dia lebih besar dari raja-raja di seluruh bumi ini. Di sini dikatakan murid-murid di situ bertanya tentang bayar pajak. Di ayat 25, di situ murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Di ayat 25 jawab Yesus, memang bayar. Ketika di sini apakah pendapatmu Simon, apakah raja-raja dunia ini memang memungut biaya dan pajak dari rakyat atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Memang di masa itu pemerintah Roma harus memungut pajak dari rakyat, memungut bea dan pajak daripada rakyatnya. Maka Yesus bertanya kepada mereka, kalau mengenai bait suciku, apakah Bapa menyuruh aku untuk membayar? Raja-raja bangsawan, apakah perlu di sini membayar? Tidak perlu. Jadi Yesus berkata, anak manusia pun bisa tidak perlu membayar. Tetapi di sini di Matius
bukan hanya pasal 26, juga di pasal 27, supaya jangan di situ Yesus membayar pajak supaya jangan menjadi batu sandungan. Jadi di situ bukan pasal, tadi ayat, jawab Petrus. Jadi Yesus menyuruh mereka untuk memancing ke danau, dan ikan yang pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan 4 dirham di dalamnya, dan bayarlah kepada mereka bagiku dan bagimu. Di sini dikatakan anak manusia lebih besar dari raja dunia. Tapi dia, segala sesuatu di bumi adalah miliknya. Soal uang itu bukanlah masalah baginya. Dia perlu untuk membayar pajak, hanya memancing ikan itu dia bisa membayar. Tetapi dengan tindakan ini, satu yang lebih penting lagi diberi patokan kepada kita, sesungguhnya siapa itu Mesias. Apa yang dimaksud dengan raja kerajaan surga? Kerajaan surga bukan hanya Mesias dalam hal politik. Mesias dalam hal politik yang diharapkan orang Yahudi yang untuk membawa pada pemulihan negara. Dan mereka sangat berharap agar Yesus bisa menggulingkan pemerintahan Roma. Terlebih lagi agar Yesus tidak usah membayar pajak, dan lebih baik lagi kalau seluruh orang Yahudi tidak perlu membayar pajak bagi pemerintahan Roma. Ini pemulihan. Tetapi Yesus memberitakan banyak orang tahu bahwa aku bisa saja memilih untuk tidak membayar, tetapi supaya jangan aku menjadi batu sandungan bagi mereka, aku melakukan mukjizat. Di sini dalam pertolongan dalam hal politik, tetapi juga dia menunjukkan bahwa dia adalah raja di dalam politik. Kalau ada orang tidak mengenal raja ini, maka dia menggunakan mukjizat agar orang-orang tahu bahwa dia ada Allah, dan sehingga rohani mereka pun diselamatkan. Bahkan dia lebih besar dari raja bumi. Bagaimana dia bisa besar dari raja dunia ini? Di pemerintahan Roma akan berlalu, kekuasaan kerajaan Roma akan berlalu, tetapi Yesus kerajaannya di bumi sampai sekarang lewat gerejanya menyatakan kemuliaannya. Di dalam penindasan kekaisaran Roma, gereja semakin membawa pemulihan dan lebih kesehatan. Menghadapi tantangan dari dunia, kerajaan surga terus meluas sampai pada zaman pemerintahan Roma berlalu. Seberapa banyak pemerintahan yang runtuh, tetapi kuasa kerajaan surga, kemuliaannya, mujizatnya masih terus dinyatakan di mata kita. Hari ini saudara semua, kita pun harus percaya rahasia kerajaan surga telah dinyatakan di dalam hidup kita. Kita harus menjadi murid-murid yang mengikuti Tuhan dan sering-sering percaya pada pemulihan. Jadi kita jangan lupa akan kemuliaan Allah yang telah dinyatakan di dalam hidup kita. Kita sering-sering untuk berbagi. Kita harus sering-sering ingat bahwa dengan mengingat akan menjadikan iman yang besar dalam kita melayani Allah. Dalam pelayanan selamanya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Kita percaya bahwa Yesus yang lebih besar dari kuasa kegelapan, bahkan pemulihan akan terjadi. Dan aku percaya politik pemulihan akan terjadi, sebab kerajaan Allah akan seluruhnya berkuasa di atas bumi ini. Saudara semua, mari kita bersama untuk terima. Tuhan menggunakan banyak situasi memberitahukan kepada kita bahwa pemulihan akan tiba, mujizat besar akan lebih lagi akan dinyatakan. Bahkan hari ini bangsa-bangsa membawa kerinduan. Saudara-saudari jemaat gereja 611, kita pun harus dengan kerinduan bahwa
dengan misi penanaman pohon kehidupan, bahwa kita setiap orang adalah imam kerajaan Allah. Kita mengikuti Raja Kerajaan Surga ini, asal kita dengan iman kita masuk. Yesus apa yang dilakukan Yesus di bumi ini, kita pun dapat mengerjakannya dan kita kerjakan. Dan Yesus membawa pengaruh di bumi ini, membawa pemulihan. Kita setiap orang, kita pun dengan iman juga untuk terima. Kamu dan aku juga adalah alat membawa pemulihan. Mari kita dengan pujian merespon Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama, kita memuji Tuhan Allah kita. Dia Allah yang di atas segala-galanya. Dia Allah yang lebih besar dari raja-raja bumi.
Tuhan, Engkau layak untuk mendapat segala pujian. Engkau adalah Kristus, Engkau adalah Mesias, Engkau penyembuh. Engkau menyembuhkan segala luka hidup kami. Engkau juru selamat. Bahkan karena Engkau yang ada di langit dan bumi ini, dengan mengandalkan Yesus diselamatkan. Hanya Yesus. Saya mengundang saudara semua, mari kita berdoa memuji Tuhan Allah kita. Kiranya segala kemuliaan diberikan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Engkau adalah Mesias, Allah yang menyelamatkan. Engkau menyelamatkan aku dari titik yang terendahku. Engkau adalah penyelamat bagiku sehingga hidupku diubah. Tuhan, aku berterima kasih Tuhan, Engkau menebuskan dosa-dosa kami karena kami di sini. Engkau memikul dosa-dosa kami di sini, berseru memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Engkau kerajaanmu di atas segala yang ada di bumi. Engkau raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Segala kuasa ada di dalam kuasamu, di dalam hidup kami. Engkau selamatkan, dan kerajaanmu, kuasamu, kekuatanmu ada di dalam hidup kami, dan Kau nyatakan. Tuhan, kami memberikan segala kemuliaan bagi Engkau, dan kemuliaan lebih besar lagi kepada Engkau, dan hati kami lebih lagi memuliakan Engkau. Dan saat ini saya mengundang saudara semua untuk saling memuji Tuhan Allah kita, memuji Tuhan Allah kita. Terlebih lagi yang kita puji apa kemuliaan Allah yang telah dinyatakan dalam hidup kita. Mungkin kita mengalami kuasa firman-Nya, atau kita mengalami kesembuhan, mujizat. Kita merenungkan, atau yang di arena silakan berbagi. Kita bersama memberikan kemuliaan ini kepada Tuhan. Kita berdoa berikan kemuliaan ini kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan kepada kita, kembalikan kemuliaan ini kepada kita. Syara para Tuhan, aku bersyukur kepadamu Tuhan, bagaimana Engkau telah menyembuhkan aku dari kankerku Tuhan. Kuasa kesembuhan ini telah terjadi di dalam hidupku. Demikian juga Tuhan, aku berterima kasih Engkau telah memulihkan hubungan aku dengan anak-anakku. Itu karena semua kemuliaan-Mu, semua pekerjaan yang Kau kerjakan di dalam hidupku. Engkaulah Raja mulia, Engkau Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Yesus, aku memuji Engkau karena waktu saya remaja saya melihat Engkau dan melayani Engkau. Saya juga melihat di sini di masa para remaja sangat merindukan hidup dalam kekudusan. Tuhan, aku memuji sehingga keselamatan-Mu itu datang padaku. Tuhan, aku berterima kasih. Tuhan, walaupun aku dalam anakku punya kelemahan spesial Tuhan di dalam hidup ini, Tuhan, aku lebih lagi melihat kemuliaan-Mu Kau nyatakan di atas dunia ini. Saya juga Tuhan berterima kasih Tuhan, putri saya di situ ada satu seperti ada polip di lehernya. Kalau dia
panas, maka itu akan menjadi besar seperti jeruk. Saya merasa putri saya demikian membuat saya untuk belajar berdoa dengan serius, berdatang di hadapan Allah. Dan saya di situ Tuhan berkata kepada saya 10 tahun. 10 tahun kemudian dia akan sembuh. Kemudian saya menanti, saya selalu menanti, saya memuji sampai di umur dia 10 tahun. Kembali saya ke rumah sakit, memang di situ polip yang dia derita memang lenyap, dan juga menggunakan operasi sedikit untuk mengambil lemak keluar segala. Tuhan, dia Allah berkuasa, dia berfirman 10 tahun, memang 10 tahun. Saya hanya berdoa, dia punya rencananya sendiri. Saya memuji Tuhan. Tuhan, aku memuji Engkau dalam saat aku melayani. Sungguh saya tidak mengerti mengapa anak saya mempunyai kelainan. Bahkan walaupun saya banyak melatih dia, tetapi perkembangannya sangat lambat. Saya percaya Allah bisa menanti saya, bahkan di putra saya yang kedua, dan merasakan dia sangat dilukai dan juga seperti tidak dipedulikan Tuhan. Di dalam rumah banyak tidak mengerti, tetapi Tuhan, kenyataan dalam kelemahan ini kuasa-Mu menjadi nyata di dalam kehidupanku. Nah, Tuhan, aku memuji Engkau. Engkau lewat anak-anakku, aku lebih banyak keluarga spesial mendapatkan Injil, mendapatkan hidup, mendapatkan perubahan dalam hidup bersama Tuhan. Engkau juga menyelamatkan putraku walaupun dia juga pernah narkoba, tetapi tahun ini dia bangkit untuk melayani Engkau. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang mengubah dari kekalahan menjadi berkat. Segala pujian syukur kita bagi Tuhan. Ini saya sangat berarti oh sangat berkuat jiwa ini yang kuat jika Yesus hidup saya. Yesus diri saya. Haleluya. Tuhan, kami memuji Engkau hari ini. Tuhan, Engkau terus memberikan petunjukan, memberitahukan kami identitas-Mu. Engkau yang mengatasi segala nabi, bahkan hukum Taurat, dan mengatasi kematian dan kegelapan. Tuhan, kiranya kami agak lebih dalam lagi mengenal Engkau, sehingga iman kami di dalam Engkau semakin kuat, dan mata kami ditujukan kepada Engkau dan melihat segala sesuatu sangat berbeda. Dan di sini dikatakan bahwa murid-muridnya melihat seorang yang kerasukan setan. Di situ mereka tidak dapat mengusir setan-setan itu, sebab dikatakan di sini mereka kurang percaya. Di sini juga dalam pelayanan kita ada kalanya kita juga karena kurang iman, kita kurang percaya, kita menggunakan pengalaman kita atau pengetahuan kita. Tetapi hari ini ayat memberitahukan kita, dia mengatakan atas segala kematian, kuasa kegelapan, dan segala kuasa yang lain. Kita hari ini mari kita berseru kepada Tuhan agar memberi iman kita, agar kita lebih lagi percaya, agar iman kita lebih kuat lagi, agar kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak lagi mengandalkan pengalaman dan pengetahuan kita, tetapi kita berseru kepada Tuhan, kita harus berharap kepadanya, sebab Dia yang mengatasi segalanya. Tuhan, segala sesuatunya, pemulihan ada di dalam hidup kita, kehidupan telah dimulai. Kita di dalam komunitas pohon kehidupan ini, mari kita bersama terima iman ini.
melebihi dari iman situasi kita. Ada Allah yang bangkit, Dia yang bangkit dari kematian. Kita berseru kepadanya, mohon Tuhan memberikan kita iman agar kita melihat, beri kita pandangan yang demikian, memberikan kita kekuatan rohani. Haleluya. Kesembuhan. Tangan yang berlubang menyatakan kasih salibmu. Aku mau di situ mendeklarasikan, Yesus, Engkau selalu ada, Engkau selalu menyertaiku. Haleluya. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Raja, Engkau adalah anak manusia, Engkau adalah Putra Allah. Tuhan, kami memuji Engkau dan mendengar Engkau. Tapi Tuhan, iman kami ada kalanya sangat kecil. Semua katakan seperti biji sesawi, atau Engkau pun kami sanggup melakukan Tuhan, tapi sungguh kami orang-orang yang kurang percaya. Tuhan, terangilah kami orang-orang yang sering mengandalkan diri kami sendiri. Kami mengandalkan ini, kami membaca Alkitab. Apakah aku juga orang yang mendengar mengandalkan diri sendiri? Yesus, aku tahu, khotbah bukit aku tahu, aku mengerti. Maka kita sangat mudah seperti sangat di situ. Tuhan, berilah kami manamu di hari ini. Kami terima, kami serap. Sungguh Tuhan, kami orang percaya, kami tidak tahu seluruhnya bagaimana mengandalkan Engkau. Kami tidak tahu bagaimana seluruhnya percaya pada Engkau. Tuhan, bukankah di perubahan di atas bukit kemuliaan ini, bukankah itu Yesus yang sering aku lihat? Tuhan, sesungguhnya kami yang mau mengikuti Engkau, naik ke atas gunung melihat Engkau. Kami sungguh-sungguh harus tahu mengenal Engkau. Engkau punya kemuliaan, Engkau sangat mulia. Tuhan, walaupun mungkin kami berkata kami tidak pernah melihat, kami hanya mendengar pembicaraan orang, tetapi Tuhan, hari ini kami meminta kepada Engkau, kami mau sendiri untuk mengalami Engkau, agar iman kami semakin bertambah. Tuhan, kami berseru kepada Engkau, kami rindu pada Engkau, kami mau melihat dengan mata kami sendiri dan mengalami. Kami tidak mau hanya mendengar berita dari orang lain, tetapi kami mau melihat sendiri dan melihat dirimu yang dinyatakan. Saudara semua, mari kita kenal kita, berikan kerinduan kita kepada Yesus Kristus. Tuhan, aku mau melihat Engkau. Tuhan, aku mau melihat lebih dalam lagi kemuliaan, lebih besar lagi kemuliaan-Mu. Ya syarabara, di gereja-Mu, di dalam keluarga kami, di dalam hidup kami. Engkau nyatakan Tuhan, kami mau melihat Engkau. Buka mata kami agar kami bisa melihat. Beri kami kerinduan agar kami bisa merindukan dan berseru kepada Engkau. Haleluya. Apapun kami tidak mau mendapatkan cuma sedikit, tapi Tuhan, kami mohon kepada Engkau, tambahkan iman
kepada kami. Saudara semua, kita letakkan tanganmu di atas hatimu, berseru kepada Tuhan, mohon pada Tuhan untuk Tuhan tambahkan kepadaku, jadikan aku menjadi orang yang beriman, agar aku melayani Engkau dengan bersandar kepada Engkau, berdoa bersandarkan pada Engkau, percaya kepada Engkau, seluruhnya percaya kepada Engkau. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, mohon Engkau datang Tuhan, buka mata kami, bukalah telinga kami, agar kami bisa melihat dan mendengar Engkau. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, tuntunlah hati kami. Yesus, kami berterima kasih. Semua mari kita dengan iman untuk berdoa. Kita hari ini tidak ke Taiwan, tidak di Malaysia, di Taiwan, kita tidak di Kuching. Kita bersama berdoa, kita tahu ini KKR ini adalah ada arus pemulihan yang besar, lebih yang akan terjadi di para gereja, para saudara-saudari kita di Taiwan. Kita berdoa sebagai yang semua yang ikut bisa mengalami semua. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Tuhan, kami serahkan KKR di Taiwan, saudara-saudari kami, para pastor semuanya kepada Engkau. Kiranya kuasa-Mu lebih dalam lagi masuk dalam hidup Engkau. Roh Kudus bekerjalah di dalam hidup mereka, agar saudara-saudari dapat menerima, mereka mendapatkan, agar hidup mereka disembuhkan, dipulihkan, dan lebih lagi menyatakan kemuliaan-Nya pada mereka di Taiwan, di kota ini. Tuhan, kami memuji Engkau. Kita juga berdoa untuk MG leader kita. Kita mendukung mereka dengan doa-doa kita, harapan. Kami serahkan Pastor Juhua dan para stafnya kepada Engkau, dan juga kepada Taichung pastor senior juga kepada Engkau Tuhan. Kami beri kekuatan kepada mereka agar di tahun 2025 mereka mempunyakan tujuannya arah yang baru, dan juga beri mereka punya hubungan yang baik, agar mereka dalam perkumpulan pertemuan ini lebih lagi membina hubungan satu dengan yang lain. Kita juga berdoa untuk Kuching dan untuk anak-anak remaja. Kalau anak-anak muda ikut atau temanmu ikut, kita berdoa. Ada yang hari ini berangkat, besok atau lusa. Besok adalah hari yang pertama. Kita semua anak kita harus menerima Tuhan, menerima perkataan Tuhan, menerima misi dan diutus Tuhan. Mari kita berdoa untuk anak-anak remaja yang akan ikut KKR di Kuching, di Sarawak, Bario. Haleluya. Sebelum bagi anak-anak remaja yang dalam KKR pemulihan ini, Tuhan, kiranya kebangkitan rohani ini lebih Engkau menyalakan di dalam segala kebangkitan rohani ini, Tuhan, agar pemulihan ini menyalakan hidup mereka, agar melihat penglihatan, agar mereka dalam komunitas pohon kehidupan juga dibangkitkan di antara kaum remaja ini, dan mereka dengan bisa menerima pesan ini dan mereka bersedia untuk diutus dan melayani Engkau. Kiranya Tuhan, setiap anak remaja kami serahkan di dalam Engkau. Kiranya Engkau sendiri untuk bekerja di dalam hidup mereka, sehingga pemulihan ini bukan hanya di dalam hati mereka dinyalakan, bahkan ini harus membawa pemulihan di dalam keluarga mereka. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, bangsa-bangsa milik Engkau, segala yang atas bumi ada milik Engkau, dan api pemulihan ini Engkau nyalakan. Kami mau mengikuti Engkau, melihat pekerjaan-Mu, dan semua selalu kami serahkan di dalam Engkau. Siapkan hati kami untuk menerima api pemulihan ini. Amin. Haleluya.
Tuhan, aku mau melihat di angkatan sekarang. Kami mau melihat kemuliaan-Mu. Tuhan, aku mau melihat kemuliaan-Mu seperti Musa yang melihat kemuliaan-Mu, Tuhan. Aku mau melihat kemuliaan-Mu, Tuhan. Engkau nyatakan di dalam angkatan yang sekarang. Ya kan haleluya, amin. Tuhan, Engkau adalah Raja. Engkau berkuasa di atas bumi ini, di atas dunia ini. Engkau Raja yang akan datang, bahkan Engkau lah Raja untuk selamanya. Kuasamu, kerajaanmu, kemuliaanmu sampai selama-lamanya. Kami memuji Engkau, kami adalah umat kerajaanmu. Tuhan, kami sangat diberkati, kami penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam kami adalah umat imamat kerajaan surga dalam pohon kehidupan. Kami bersyukur sungguh mulia, sebab kemuliaan-Mu telah Kau nyatakan di dalam hidup kami. Saudara semua kita diberkati, kita semua diberkati. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, kiranya kita masih terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari semua dimanapun kalian berada, termasuk saya sendiri. Tuhan, Engkau memberkati hati kami, hati rohani kami, agar kami mengerti kerajaan-Mu, lebih mengerti lagi kebenaran pohon kehidupan. Berkati mata kami, agar mata kami terbuka melihat kemuliaan-Mu, melihat hadirat-Mu, melihat pekerjaan-Mu, bisa melihat apa yang Engkau lakukan, agar hati kami dapat merasakan, dapat menerima kehendak-Mu. Tuhan, berkati telinga kami agar kami bisa mendengar dari Engkau, sebab Engkau adalah anak Allah yang dikasihi. Engkau anak Allah yang dikasihi. Engkau Raja di kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan, agar kami bisa mendengar Engkau dan merendahkan diri untuk percaya kepada Engkau. Berkatilah hidupku, saudara-saudariku, semua di dalam Kristus terus bertumbuh dan menerima nutrisi pohon kehidupan, menghasilkan buah pohon kehidupan kami yang Engkau tanam. Tuhan, kami memuji Engkau. Beri kami kuasa berdoa dan juga memberkati saudara-saudara semua dengan otoritas ini bisa banyak berdoa di mana-mana dengan mengadakan tangan dengan penuh iman. Kiranya Tuhan menambahkan iman kepadamu, setiap doamu didengar, setiap doamu sampai di telinga Tuhan, dan lewat doamu Tuhan menyelamatkan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan memberkatimu. Amin. Haleluya. Kita renungan pagi sampai di sini.